Makasih juga buat yang sudah like dan vote. Yang kasih gift besar juga aku ucapin terima kasih ya. Berkat kalian aku ada di sini. Aku seneng karena dukungan kalian. Aku jadi semangat update. Oh ya, jangan lupa mampir di cerita Thor yang lain. Banyak yang sudah selesai dan bisa dibaca sampai ending. Mampir di Rebirth, Pembalasan Dendam Tuan Muda. Author by Nopi. Up 1x ya. Promotekan juga ya. Happy reading, guys. Kamu orang tua yang sangat egois, kata Valen dengan nada tegas. Dia tidak peduli walau saat ini pamannya sedang memandang dirinya dengan tatapan penuh amarah. Baginya apa yang dilakukan oleh pamannya itu sudah kelewat batas. Membunuh orang dianggap sesuatu yang wajar saja karena dendam. Entah di manakah otak dari pamannya Valen ini. Sudah kukatakan tadi kamu tidak pernah tahu apa yang aku rasakan sehingga kamu bisa bilang bahwa aku itu egois. Bantah pamannya Valen dengan nada keras. Ya, kamu selalu benar. Kamu tidak pernah salah, kata Valen dengan tatapan mengejek. Paman Valen yang sudah kelewat emosi kemudian menggebrak meja makan dengan keras sehingga piring yang tadinya sudah ditata rapi di meja makan itu menjadi berserakan karena efek dari gebrakan yang begitu keras dari pamannya Valen itu. Tapi Valen sama sekali tidak peduli dengan kemarahan dari pamannya itu. Lagian tujuannya semula adalah untuk mengulur waktu sehingga Revan dan juga Tuan Wong bisa menolong mereka dengan cepat. Kalau memang sesuai rencana semula, plan B Valen Rare tangkap. Saat Erik dan juga Valen mengulur waktu di dalam, kedua sahabatnya yang di luar itu akan segera menanam bom untuk menghancurkan tempat-tempat vital yang dimiliki oleh pamannya Valen itu. Seperti semacam pengalihan perhatian, sehingga kedua sahabatnya itu bisa menolongnya. Dan di saat Valen mengalihkan perhatian dari pamannya itu memang benar saat ini anak buah dari Tuan Wong sedang menanam bom di beberapa tempat. Gilanya lagi Tuan Wong bukan hanya menanam bom di dalam tempat-tempat vital milik pamannya Valen tapi juga di markas besar di mana Valen saat ini berada. Revan bertanya kepada Tuan Wong kenapa Tuan Wong memasang bom juga di markas besar di mana Valen berada. Karena aku berpikir kalau aku bisa menyelamatkan Valen maka bom itu akan aku pergunakan untuk menghancurkan pamannya Valen itu, kata Tuan Wong dengan seringai jahat di wajahnya. Wow, idemu memang benar-benar luar biasa Tuan Wong, bahkan aku tidak memikirkan tentang hal itu. Tapi bagaimana cara kita bisa mendapatkan Valen tanpa terluka? Kita semua kan tahu betapa ketatnya penjagaan di markas besar milik pamannya Valen ini, tanya Revan yang masih belum berpengalaman dengan hal-hal seperti ini. Tenang saja. Kita kan tadi sudah menaruh beberapa bom titik-titik vital milik pamannya Valen. Kita tinggal mengaktifkan bom yang ada di sana sehingga semua pengawal yang saat ini berada di markas besar akan masuk ke sana untuk menolong teman-teman mereka yang berada di sana. Less effort lah. Lagian kita juga sudah melumpuhkan sebagian dari teman-teman mereka. Jadi pengawal-pengawal pamannya Valen akan sedikit berkurang yang berada di markas besar. Bahkan kemungkinan kita juga sudah bisa memancing ikan besar itu keluar dari sarang. Nah saat itulah kita menolong Valen dan Erik, katanya sambil menjelaskan garis besar dari rencana Tuan Wong yang belum diketahui oleh Revan. Dan ikan besar yang terpancing keluar dari sarang yang dimaksud oleh Tuan Wong adalah pamannya Valen. Revan hanya bisa menggeleng-gelengkan kepalanya dengan antusias karena dia sama sekali tidak terpikirkan hal itu. Memancing pamannya Valen keluar dari markas besar dan menolong Valen di sana, kemudian saat lamanya Valen balik ke markas besar bom dinyalakan dan boomem. Pamannya Valen akan hancur berkeping-keping. Dengan memikirkan hal itu saja Revan merasa bersukacita sekali.
Revan tahu pasti bahwa Tuan Wong memang sangat berpengalaman dalam hal ini. Sehingga strategi-strategi yang dipakai oleh Tuan Wong itu benar-benar merupakan sebuah strategi yang menurut Revan sangat cocok dilakukan saat ini. Apalagi Valen dan Revan sebagai orang yang berhubungan langsung dengan pamannya Valen ini sangat ingin supaya pamannya Valen ini dihabisi karena dendam mereka atas pembunuhan ibu Valen dan kecelakaan yang menimpa ayah Valen. Bagus sekali. Ide yang sangat brilian, seru Revan sambil tersenyum. Tapi kita memang tidak boleh gegabah. Pamannya Valen itu termasuk spesies belut yang sangat licin. Dia bisa saja memiliki rencana-rencana yang kita tidak tahu. Ini adalah sebuah gambaran kasar ketika kita itu menghadapi rencana yang seperti skenario yang aku bilang tadi. Apabila nanti ada perubahan dari Paman Valen maka kita juga harus segera menyesuaikan dengan rencana yang dia berikan. Bisa jadi rencana yang kita pakai ini ada kemungkinan gagal. Tapi kita manfaatkan saja untuk memporak-porandakan apa yang menjadi milik pamannya Valen itu. Jadi seandainya ini tidak berhasil paling tidak kita bisa menghancurkan markas besar milik pamannya Valen itu sehingga dia tidak bisa bersembunyi lagi di sini. Revan mengangguk-anggukan kepalanya tanda dia mengerti dengan rencana yang dipaparkan oleh Tuan Wong ini. Ayo kita laksanakan plan A kita, kata Tuan Wong dengan segera membuat Revan nyengir kuda. Tuan Wong memberikan kode kepada anak buahnya untuk meledakkan tempat-tempat yang tadi sudah diberikan bom oleh anak buahnya itu. Dan seketika itu juga terdengar bunyi ledakan yang sangat dahsyat di tempat-tempat yang sudah diberikan bom oleh Tuan Wong. Orang-orang yang ada di dalam markas besar lalu segera berlarian keluar untuk melihat tempat-tempat yang sudah terbakar hebat gara-gara bom yang meledak begitu dahsyat. Memang tempat yang dipasangi bom oleh Tuan Wong itu berada agak lebih jauh daripada markas besar. Jadi efek kebakaran itu tidak sampai melanda markas besar milik pamannya Valen itu. Tapi yang dimaksudkan oleh Tuan Wong itu sebenarnya adalah untuk memancing pamannya Valen keluar dari markas besar. Tapi mereka harus kecewa saat melihat ternyata pamannya Valen bahkan tidak terpengaruh dengan hal itu. Yang berlarian keluar adalah pengawal-pengawal dari Tuan Billy yang disuruh mengatasi hal yang sedang genting itu. Sedangkan pamannya Valen malah masih bersama dengan Valen. Tentu saja Tuan Wong tahu, karena Valen menggunakan alat penyadap di kontak lens dan di bajunya. Untung saja itu tidak digeledah oleh pamannya Valen tadi. Tapi bagi Tuan Wong, sekalipun pamannya Valen tidak ikut keluar juga tidak mengapa karena menurunnya pengawasan dari pengawal-pengawal milik Billy membuatnya memiliki kesempatan untuk menolong Valen yang sedang ada di dalam markas besar itu. Dia sangat yakin bahwa sebenarnya Valen tidak ditaruh di sebuah ruangan yang tertutup karena ia bisa melihat dari kontak lens yang dipakai Valen kalau pamannya Valen sedang menggunakan waktu tadi untuk berbincang dengan Valen di ruangan yang lebih mirip dengan ruangan makan. Tuan Wong segera menyuruh anak buahnya untuk mencari tahu lokasi ruang tamu tempat Valen berada menggunakan alat pemindai panas tubuh yang salah satu servernya emang dipakai oleh Valen untuk mempermudah anak buah Tuan Wong untuk mencari keberadaan Erik dan juga Valen. Dan server utamanya dioperasikan jarak jauh oleh kepala pengembangan teknologi milik Tuan Wong yang masih berada di markas besarnya sendiri. Setelah mendapatkan lokasi tepatnya, Tuan Wong bergegas menyuruh anak buahnya untuk menyelinap masuk. Saat semuanya sedang ricuh dan tampak pamannya Valen pergi entah kemana. Karena menurut pemantauannya di alat penyadap yang dipakai Valen, pamannya itu tidak berada bersama-sama dengan Valen. RSMM 164 Author by Nopi. Tab 1X ya. Happy reading, guys. Setelah mendapatkan lokasi tepatnya,
Tuan Wong bergegas menyuruh anak buahnya untuk menyelinap masuk. Saat semuanya sedang ricuh dan tampak pamannya Valen pergi entah kemana. Karena menurut pemantauannya di alat penyadap yang dipakai Valen, pamannya itu tidak berada bersama-sama dengan Valen. Dua pengawal yang disuruh masuk ke dalam markas besar milik pamannya Valen, ternyata dengan mudah bisa menemukan Valen dan Erik yang berada di ruang makan. Tidak ada satu orang pun pengawal yang berada di sana. Bahkan pamannya Valen pun tidak berada di sana. Awalnya kedua pengawal ini merasa ragu dan menganggap itu bisa jadi merupakan sebuah jebakan buat mereka. Tetapi karena memang tidak ada kejanggalan lainnya, maka kedua pengawal itu memutuskan untuk mengikuti perintah dari atasannya agar membebaskan Valen dan Erik secepatnya. Setelah membawa keluar Valen dan Erik tanpa ada perlawanan yang berarti, bukan berarti mereka terus santai dan tidak waspada. Bahkan kedua pengawal beserta Valen dan Erik benar-benar waspada menilik ke arah sekeliling mereka. Kedua pengawal itu selain membawa senjata mereka juga memberikan senjata cadangan mereka kepada Valen dan Erik supaya bisa saling membacking up satu sama lain dan saling melindungi satu sama lain. Tapi seperti yang sudah dikatakan tadi, para pengawal dari pamannya Valen benar-benar tidak ada di sana karena mungkin mereka masih sibuk menolong kawan-kawan mereka yang ada di daerah-daerah vital yang dibom oleh Tuan Wong tadi. Valen dan Erik bergegas menghampiri Revan dan Tuan Wong. Mereka saling berpelukan karena mereka sangat bahagia bisa lepas dari jeratan pamannya Valen itu. Valen dan Erik bahkan bisa keluar dari tempat itu dengan selamat tidak kurang satu apapun. Lalu setelah mereka mengungkapkan rasa bahagianya karena bisa bertemu lagi, Tuan Wong memberikan sebuah alat pacu detonator bom kepada Valen sambil menyeringai jahat. Aku memberikan kepadamu sebuah kehormatan untuk meledakkan markas besar milik pamanmu yang kemungkinan besar ada Billy di dalamnya. Kata Tuan Wong sambil menunjukkan cara bagaimana mengaktifkan bom yang ditaruh di markas besar milik pamannya Valen itu. Apa? Kamu sudah menaruh bom di rumah besar itu? Kamu memang sangat luar biasa. Kamu sudah merancangkan sedemikian rupa untuk bisa membalaskan dendam kita bersama atas kematian orang-orang yang kita kasihi dan juga atas kecelakaan-kecelakaan yang ditimbulkan oleh pamanku itu. Tapi bagaimana dengan pihak kepolisian? Apakah mereka tidak mengejar kita karena sudah membumi hanguskan markas besar milik pamanku itu? Tanya Valen dengan ragu. Jangan takut. Aku sudah memberitahukan kepada Komandan Polisi Nawa bahwa kita memang harus melakukan hal ini untuk menyelamatkan kamu dan Erik yang sudah ditangkap oleh pamanmu itu. Dan mereka sedang dalam perjalanan menuju ke area sini. Jadi kamu harus bergegas meledakkan tempat dari pamanmu itu supaya kamu bisa membalaskan dendam kita bersama. Revan juga sudah menyetujui hal ini dan bahkan dia sangat antusias dengan itu. Bukankah begitu Revan? Tanya Tuan Wong sambil menoleh ke arah Revan yang hanya bisa mengangguk-anggukan kepalanya dan mengeluarkan senyuman smirk ala Revan. Baiklah kalau begitu aku tidak akan segan-segan lagi untuk melakukannya. Mari kita lakukan ini bersama-sama. Kata kalian sambil memegang tangan Revan dan juga tangan Tuan Wong dan menaruhnya di atas tombol detonator bom itu, serta menekannya bebarengan. Suara ledakan bom yang sangat dahsyat terdengar begitu keras di telinga mereka. Karena jarak mereka dengan rumah besar itu sebenarnya tidak terlalu jauh, hanya beberapa ratus meter saja. Ledakan yang sangat dahsyat itu mengakibatkan mobil-mobil yang berada di dekat markas besar milik pamannya Valen sirinenya berbunyi dengan keras. Untung saja baik Revan Valen dan juga Tuan Wong beserta seluruh pengawal-pengawal yang mereka bawa sudah bersembunyi ke tempat yang lebih aman walaupun jaraknya tidak terlalu jauh dari markas besar milik pamannya Valen itu.
Selain sirine milik mobil-mobil yang terparkir apik di depan markas besar pamannya Valen itu, mereka juga mendengar sirine mobil polisi yang mendekat, tandanya Komandan Polisi Nawa sudah mengirimkan anak buahnya beserta dirinya sendiri untuk datang ke tempat itu. Untung saja mereka bertiga tadi sudah sempat menyalakan detonator bom untuk markas besar milik pamannya Valen itu. Wajah gembira terlihat di raut wajah Valen serta Revan dan Tuan Wong, karena target mereka untuk melenyapkan pamannya Valen itu berhasil dengan telak. Memang mereka belum tahu secara pasti bagaimana hasilnya. Apakah mereka bisa membunuh pamannya Valen yang berada di dalam markas besar itu dengan kekuatan bom yang meledak tadi? Memang sih kebakaran hebat tetap terjadi di markas besar itu yang meluluhlantakkan setiap interior dan juga eksterior mewah yang menempel di sana. Yang membuat mereka heran adalah tidak ada seorang pun yang keluar dari markas besar itu untuk menyelamatkan diri. Jujur Valen, Revan dan juga Tuan Wong merasa bahwa kemungkinan besar pamannya Valen itu memiliki jalan keluar mereka masing-masing selain melalui pintu depan markas besar itu. Kalau memang itu uang terjadi berarti bisa jadi pamannya Valen berhasil melarikan diri lagi. Tapi ya sudahlah, karena sudah terlanjur. Paling tidak dia sudah berhasil menghabisi semua kekayaan yang dimiliki oleh pamannya dengan cara meledakkan semua markas besar dan juga fasilitas-fasilitas milik pamannya itu. Semua tempat sudah kalian hancurkan begini. Lalu bagaimana cara kami mendapatkan jejak dari mereka? Tanya Komandan Polisi Nawa dengan menaik turunkan alisnya. Tentu saja dia tahu bahwa ini semua kelakuan dari Tuan Wong, Revan dan juga Valen yang ingin membalas dendam dengan pamannya itu. Tapi dengan begini berarti dia tidak bisa menuntut dan mencari bukti-bukti atau rekam jejak dari Billy yang sudah melakukan banyak kejahatan di kepolisian. Apalagi dengan kondisi yang seperti ini mereka tidak akan pernah bisa mencari jasad dari Tuan Billy dan mengklaim bahwa Tuan Billy yang mereka cari sudah meninggal. Komandan Polisi Nawa hanya bisa menarik nafasnya dengan kesal karena melihat bahwa ketiga orang di hadapannya itu bahkan tidak menunjukkan perasaan menyesal sama sekali telah membuat kekacauan sebesar ini. Lagi-lagi pihak kepolisian hanya bisa menyisir kekacauan ini dan memberikan laporan kepada atasannya bahwa semuanya sudah hancur mina gara-gara kelakuan ketiga orang ini dengan dalih ingin menyelamatkan nyawa seorang tawanan.